Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fidelian dari NIM 20104111075. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seseorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Ia berkata dengan lisan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Rabbuku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang pertama menaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal, tawadu untuk Allah, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Wahyuni, NIM 2010411082. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada Rasulullah SAW. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-temurun ke cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengungkapkannya sebagai para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri sendiri dan keluarga mereka, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bentuk akhlak terhadap Rasulullah SAW diantaranya yang pertama ada menghidupkan sunnah. Dalam hadis riwayat Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dan sunnah-sunnahku kemudian diamalkanlah oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan baik, mengurangi pahala mereka sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua ada taat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga ada selalu bersolawat. Membaca salawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca salawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Yang terakhir, mencintai keluarga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah ihrati atau keturunan ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud." Hadis Muslim dalam kitabnya Sahih Juz 2, Tirmizi, Ahmad, Tabarani, dan disahihkan oleh Nashiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Al-Salihah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Daul Hamid. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak individu dan sosial. Akhlak terhadap diri sendiri atau individual.
Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam diri manusia mempunyai dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Selain itu, manusia juga dikaruniai akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Tiap-tiap unsur memiliki hak di mana antara satu dan yang lainnya mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya masing-masing. 1. Berakhlak terhadap jasmani. Senantiasa menjaga kebersihan. Islam menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Seorang muslim harus bersih, suci badan, pakaian, dan tempat, terutama saat akan menunaikan sholat dan beribadah kepada Allah. Di samping suci dari kotoran, juga suci dari hadas. Yang kedua, menjaga makan dan minumnya. Makan dan minum merupakan kebutuhan vital bagi tubuh manusia. Jika tidak makan dan minum dalam keadaan tertentu yang normal, maka manusia akan mati. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Dari sahabat Abu Hurairah bersabda, Rasulullah, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Dan masing-masing memiliki kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa malas. Dan apabila engkau ditimpa sesuatu, maka katakanlah qadarallahu wa ma sya'afal, telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, berbusana yang islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf. Berakhlak terhadap jiwa. Yang kelima, bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Taubat adalah meninggalkan seluruh dosa dan kemaksiatan, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu, dan berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut pada waktu yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. 2. Berakhlak terhadap jiwa. Bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Taubat adalah meninggalkan seluruh dosa dan kemaksiatan, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu, dan berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut pada waktu yang akan datang. Sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 2010411101. Saya akan melanjutkan bagian B, bermurakabah. Murakabah adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dia tenggelam dengan pengawasan Allah dan kesempurnaannya, sehingga ia merasa akrab, merasa senang, merasa berdampingan, dan menerimanya, serta menolak selain dia. C. Bermusahabah. Yang dimaksud dengan muhasabah adalah menyempatkan diri pada suatu waktu untuk menghitung-hitung amal hariannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. D. Mujahadah. Mujahadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh, berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu senantiasa mencintai ajakan untuk terlena, menganggur, tenggelam dalam nafsu yang menghembuskan syahwat. Kendati pun padanya terdapat kesengsaraan dan penderitaan. 3.
Berakhlak terhadap akal. A. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim, sekaligus sebagai bentuk akhlak seorang muslim. Sebuah hadis Rasulullah SAW menggambarkan yang artinya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hadis Rasulullah Ibnu Majah. B. Memiliki spesialis ilmu yang dikuasai. Setiap muslim perlu mempelajari hal-hal yang memang sangat ugren dalam kehidupannya. Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi 1993 ayat 48, hal-hal yang harus dikuasai setiap muslim adalah Al-Quran, baik dari segi bacaan, tajwid, dan tafsirnya. Kemudian ilmu hadis, syirah dan sejarah para sahabat, fikih, terutama yang terkait dengan permasalahannya, kehidupan, dan lain sebagainya. C. Mengajarkan ilmu pada orang lain, termasuk akhlak muslim terhadap akal, adalah menyampaikan atau mengajarkan apa yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan ilmunya. D. Mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Di antara tuntutan dan sekaligus akhlak terhadap akalnya adalah merealisasikan ilmu dalam alam nyata, karena akan berdosa seorang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20101411080. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak terhadap masyarakat atau sosial. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik dalam segala sesuatu adalah karakteristik Islam. Demikian juga pada tetangga. Imam Al-Marwazi meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, pernyataan beliau yaitu tidak mengganggu bukan termasuk berbuat baik kepada tetangga, akan tetapi berbuat baik terhadap tetangga dengan sabar atas gangguannya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik pada tetangganya. Sikap ini menjadi salah satu tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Di antara bentuk ihsan yang lain adalah takziah ketika mereka mendapat musibah. Yang kedua yaitu bersabar menghadapi gangguan. Tetangga adalah hak kedua untuk tetangga yang berhubungan erat dengan yang pertama dan menjadi penyempurnanya. Hal ini dilakukan dengan memaafkan kesalahan dan perbuatan jelek mereka, khususnya kesalahan yang tidak disengaja atau sudah dia sesali kejadiannya. Yang ketiga, menjaga dan memelihara hak tetangga. Imam Ibnu Abi Jamroh berkata, menjaga tetangga termasuk kesempurnaan iman. Orang jahiliyah dahulu sangat menjaga hal ini dan melaksanakan wasiat berbuat baik ini dengan memberikan beraneka ragam kebaikan sesuai kemampuan. Apalagi Rasulullah SAW telah meniadakan iman dari orang yang selalu mengganggu tetangganya. Ini merupakan ungkapan tegas yang mengisyaratkan besarnya hak tetangga dan mengganggunya termasuk dosa besar. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Saoda, NIM 20104111087. Saya akan menjelaskan tentang C. Akhlak terhadap lingkungan. Manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan hidupnya sebagai makhluk yang ditugaskan Khalifullah fil ard. Manusia dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam. Karena itu, berakhlak terhadap alam sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Beberapa perilaku yang menggambarkan akhlak yang baik terhadap alam antara lain memelihara dan menjaga alam agar tetap bersih dan sehat, menghindari pekerjaan yang menimbulkan kerusakan alam,
Dan dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi peluang bagi kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini berarti manusia dituntut mampu menghargai proses yang sedang berjalan dan terhadap proses yang terjadi, yang dengan demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi miliknya serta semuanya memiliki manfaat bagi manusia. Dan di sini ada hadis malayarham layarham. Nah, orang yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh Allah. HR Al-Bukhari nomor 6013. Maksud hadis di atas ialah orang yang tidak menyayangi sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maka Allah pun juga tidak menyayanginya. Berikut adalah beberapa perwujudan akhlak seorang muslim terhadap alam sekitar. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan, sebab salah satu cabang iman dalam Islam adalah kebersihan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Akhlak ini bahkan dicontohkan langsung Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengasihi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang dan tumbuhan. Binatang dan tumbuhan sendiri penting bagi manusia sebab menjadi penjaga keseimbangan alam. Yang keempat, rajin menanam pohon dan tumbuhan hijau. Dalam Islam, menanam pohon ini bahkan disebutkan sebagai perbuatan yang mendatangkan pahala. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, tidak dengan tamak dan merusak. Tindakan merusak ini adalah zalim kepada alam dan tamak adalah ciri mereka yang tertipu nafsu dunia. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Nafisa Putri, nomor NIM 2010411078. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tuntunan Islam, membela negara itu hukumnya wajib. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah, hampir seluruh penduduk negeri Madinah aktif berjuang di medan perang untuk membela negara dari rongrongan musuh yang datang dari luar, yaitu dari serangan kaum kafir Quraisy. Ketika itu, negara Madinah sedang menghadapi ancaman yang besar dari tentara Quraisy. Maka saat itu Rasulullah mengobarkan semangat berperang untuk membela negara Madinah. Dalam hal ini, Allah memberikan perintah agar kaum muslimin berjuang keras untuk memerangi kaum musyrikin, karena kaum musyrikin itu berbuat zalim atau aniaya terhadap umat Islam. Perintah untuk menggerakkan tentara-tentara Islam ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 65. Hai Nabi, kobarkanlah semangatmu para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Maka dalam hal ini, membela negara adalah mutlak wajib bagi seorang muslim dan sebagai warga negara, sebagaimana ungkapan yang menyatakan cinta negara sebagian dari iman. Membela negara itu bukan hanya ketika negara terancam oleh pihak luar, tetapi juga ketika negara ini terancam dari dalam, misalnya pemberontakan, pengkhianatan, dan penyelewengan. Kita harus membela negara kita dari hal-hal tersebut, supaya negara ini tidak hancur oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan selalu berbuat kejahatan-kejahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.